Filosofi Teras, karya buku Henry Manampiring. Pengantar. Mengapa saya menulis buku ini? Kamu menderita major depression disorder. Kata-kata yang sang psikiater bagaikan petir di siang bolong. Oke, tidak selebay itu sih. Namun, yang pasti jauh lebih mengejutkan dari teriakan tukang sate kompleks perumahan di siang hari. Major depressive disorder adalah istilah keren dan medis dari depresi. Dan tentunya, depresi di sini adalah kondisi medis beneran, bukan istilah yang sering kali digunakan oleh netizen di media sosial. Depresi banget gue, kata abangnya. Martabak Nutella sudah habis. Beberapa bulan sebelum menemui sang psikiater, saya memang mengalami kemurungan yang tidak bisa dijelaskan. Saya diganggu pikiran-pikiran mendung yang tidak bisa selalu dijelaskan pemicunya. Bawaannya sedih dan negatif thinking melulu. Walaupun saya masih bisa menyembunyikannya di tempat kerja. Dari dulu, saya memang dikenal sebagai pribadi yang penuh negative thinking. Ketika dihadapkan pada sebuah situasi, saya selalu terpikir skenario jeleknya dulu. Namun, di pertengahan tahun 2017, pikiran buruk, cemas, dan rasa tidak semangat menjalani hidup itu terasa semakin menekan. Saya menyadari bahwa kondisi ini sudah menjadi serius ketika mulai mengaruhi orang-orang terdekat di sekitar saya. Sejak dulu, orang-orang yang sudah mengenal saya secara dekat sering menganjurkan saya untuk berpikir positif saja. Tetapi saya merasa tidak cocok dengan ajakan positive thinking. Entah mengapa saya tidak pernah merasa bisa untuk pokoknya pikirkan yang bagus-bagus saja. Bagi saya, berat sekali untuk mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Tak semudah menyalakan saklar lampu. Selain itu, ajakan berpikir positif seperti mengabaikan karakter dasar saya yang lumayan overthinking, apa-apa dipikirkan, dan sering melihat hal negatif yang bisa terjadi dari rencana apapun. Sesudah mendapatkan diagnosis dari sang psikiater, saya kemudian diberikan terapi obat-obatan. Dari pengalaman ini, saya jadi lebih menyadari betapa topik kesehatan jiwa dan juga terapinya masih mengalami stigma yang sangat merugikan di Indonesia. Kesehatan jiwa sering dianggap tabu untuk dibicarakan karena hanya identik dengan gila. Bro, gue gak bisa ketemu besok siang. Ada janji sama psikiater. Hah? Lo gila ya? Gila kok sadar? Saya rasa hal ini disebabkan gangguan psikis masih sering dianggap berbeda dari gangguan fisik. Seperti encok, pegel, linu, batuk, dan pilek. Gangguan psikis sering dianggap berada di ranah jiwa atau roh. Sesuatu yang abstrak tak terlihat, dan kalau ada gangguan artinya kemungkinannya hanya gila atau diguna-guna. Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa problem psikis juga bisa berkaitan dengan fungsi organ tubuh dan kimia otak. Dan ini menjadikannya tidak berbeda dengan saat tenggorokan kita meradang karena infeksi bakteri. Stigma dan salah pengertian tentang kondisi mental pun menimpa terapi dan pengobatannya. Karena kurangnya pemahaman bahwa ada aspek fisik di balik kondisi psikis, seringkali yang dianggap terapi hanya terbatas pada curhat, konseling, atau yang paling parah disebut air kembang kemuran dukun. Terapi obat untuk gangguan kejiwaan sering dipukul rata, dianggap sebagai bahaya karena tidak alami, atau pasti akan menimbulkan ketergantungan.
Stigma mengenai masalah kesehatan jiwa dan terapinya yang masih menghambat ini sebenarnya merugikan banyak orang yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat, tetapi harus memilih kena semburan mulut dukun. Obat-obatan yang saya dapat terbukti efektif. Dalam tempo kira-kira 2 minggu, mood saya jauh membaik. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Sejak itu, saya semakin mengapresiasi ilmu kesehatan jiwa dan menyadari bahwa masalah kesehatan mental memang bisa dipengaruhi oleh gangguan kimia di otak. Artinya, obat-obatan modern bisa membantu. Namun, selama perjalanan terapi ini, saya juga tidak sabar untuk bisa bebas dari pengobatan. Ibarat sakit kepala dan minum paracetamol, tentunya kita tidak ingin terus-menerus mengkonsumsi paracetamol. Tanpa disangka-sangka, jalan hidup membawa saya ke sebuah alternatif solusi yang membantu saya memperoleh ketenangan yang lebih baik pasca terapi obat. Di tengah masa pengobatan, saya menemukan filosofi teras atau stoicisme. Nanti akan saya jelaskan mengapa saya terjemahkan menjadi filosofi teras. Sebuah filosofi purba dengan usia 2300 tahun, lebih tua dari agama Nasrani dan Islam. Suatu hari, saat kondisi saya belum pulih dan masih dalam pengobatan, saya iseng melangkah masuk ke sebuah toko buku. Di tumpukan buku-buku terbaru, saya temui buku How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci. Sebelum membawa buku tersebut, saya hanya mengetahui stoicisme sebagai salah satu cabang filsafat kuno, itu saja. Sesudah membaca buku Pigliucci, mata saya bagaikan terbuka dan saya seperti menemukan sebuah terapi obat yang bisa dipraktikkan seumur hidup. Filosofi teras ini sangat membantu saya merasa lebih tenang, damai, serta tidak mudah stres dan marah-marah. Efek mempelajari stoicisme ini begitu positif bagi diri saya. Bahkan, terapi obat oleh psikiater bisa dihentikan jauh lebih awal dari seharusnya. Karena perubahan sikap dan mental saya yang signifikan. Saya percaya banyak orang di luar sana yang hidup dengan kekhawatiran. Mungkin tidak sampai depresi klinis, tetapi tetap saja kecemasan dan kekhawatiran sehari-hari cukup merugikan. Stoicisme bisa menjadi alternatif untuk membantu hidup agar lebih baik. Dalam bahasa Yunani, para filsuf Stoa menyebut tujuan dari filosofi stoicisme sebagai eudaimonia atau hidup yang subur, berkembang, flourishing. Sayangnya, belum banyak buku mengenai filosofi ini di dalam bahasa Indonesia atau bahkan buku filsafat secara umum. Mungkin karena kata filsafat punya banyak konotasi negatif. Seperti topik yang sulit dan bikin rambut beruban atau topik yang dianggap tidak ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Saya berharap buku ini bisa menjadi pemicu untuk menumbuhkan minat baik bagi para pembaca, penerjemah maupun penulis buku akan buku-buku dengan tema serupa. Buku ini juga berisikan wawancara dengan pakar dan praktisi dari berbagai bidang yang relevan, seperti Dr. Andri SPKJ, FAPM, seorang psikiater dengan spesialis psychosomatic medicine, Agristride Elizabeth Peters, MSI, PSI, seorang psikolog pendidikan. Wibit Puspitasari, MSI, PSI, seorang psikolog klinis. Lia Halimatus Sadiah, seorang pengusaha dan penulis. Dan Kania Cita Irlani, seorang aktivis dan editor. Saya tertarik melihat keterkaitan filosofi teras ini dengan disiplin ilmu psikologi dan psikiatri, dan juga praktik langsung di kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal menarik yang saya pelajari dari diskusi dengan para narasumber ini. Menggunakan analogi kekinian, saya menemukan filosofi teras ini bagaikan OS,
operating system, dan keseharian kita seperti OS Android di smartphone, berbasis Android atau iOS di iPhone, OS di smartphone, memastikan bahwa penggunaan dan aplikasi apps sehari-hari dari smartphone kita berjalan lancar. Aplikasi tercanggih dan terseru pun akan macet jika tidak didukung OS yang baik. Demikian dengan keseharian kita. Kita memiliki banyak aplikasi dalam keseharian kita. Pergi sekolah, kuliah, pekerjaan kita, pacaran, pernikahan kita, hubungan kita dengan orang tua, ambisi dan mimpi kita, hobi kita, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi ini membutuhkan OS yang baik agar bisa berfungsi optimal. Saya menemukan filosofi teras sebagai sebuah OS yang bisa membantu tujuan tersebut. Akhir kata, saya menulis buku ini untuk berbagi pengalaman saya menemukan filosofi teras yang sangat membantu memperoleh hidup yang lebih tenang. Saya berharap buku ini bisa membantu para pembaca yang mungkin sedang dilanda kecemasan dan kekhawatiran. Buku filosofi teras rasanya memang cocok untuk mereka yang sering atau sedang merasa khawatir akan hidup atau sering resah dan kecewa dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi teras tidak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan kesulitan dan tantangan baru, tetapi justru menawarkan cara-cara untuk mengembangkan sikap mental yang lebih tangguh agar bisa tetap tenang menghadapi terpaan hidup apapun. Bagi pembaca lainnya, semoga buku kecil ini minimal dapat menambah pengetahuan Anda akan adanya sebuah pemikiran antik yang sudah berusia 2000 tahun lebih, tetapi masih relevan dengan kehidupan kita sekarang.